Bayangkan ini, lebih dari 60% pria di atas 65 tahun di Jakarta tidak lagi aktif ke pasar atau masjid. Bukan karena malas, tapi karena merasa hilang arah, tidak punya tenaga, bahkan tidak merasa jadi dirinya sendiri lagi. Raka itu bukan sekadar usia, itu tanda bahaya yang bisa kita ubah. Banyak yang menyerah terlalu cepat, padahal tubuh mereka masih bisa pulih. Dan bersama saya hari ini seseorang yang bukan cuma dokter, tapi juga cahaya bagi ribuan orang tua di Indonesia. 30 tahun pengalaman di dunia geriatri, pendiri program Alzheimer Nasional, dan penulis buku sehat di usia emas. Selamat datang Dr. Siti Setiati. Terima kasih Raka. Saya senang bisa hadir hari ini karena topik kita menyentuh inti dari apa yang paling sering dilupakan, kekuatan sederhana dari dapur kita sendiri. Nah ini dia, kita akan bicara soal dua bahan yang mungkin kalian anggap sepele, jahe dan bawang putih. Tapi, ternyata efeknya bisa menghidupkan kembali jiwa laki-laki yang nyaris padam. Betul. Saya ingin kalian dengar baik-baik, ini bukan tentang obat mahal. Ini tentang menyambungkan kembali tubuh yang selama ini diam-diam terputus. Tapi tunggu dulu, kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Surabaya, Makassar, Palembang, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku bener-bener pengen kenal kamu lebih dekat semua. Komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Jahe dan bawang putih, senjata rahasia yang bisa hidupkan kembali jiwa laki-laki. Kedengarannya terlalu sederhana. Tunggu dulu, apa jadinya kalau dua bahan ini bisa bantu seorang pria bangkit dari rasa hampa yang ia pikir normal karena usia? Raka ini bukan sekadar bumbu masakan. Ini alat penyambung nyawa secara harfiah. Banyak pria di usia 60-an kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Bukan cuma kekuatan, tapi jati diri. Saya pernah duduk ngobrol dengan seorang bapak di masjid dekat rumah. Namanya Pak Darmono, 68 tahun. Beliau bilang, saya enggak merasa rusak, tapi saya juga enggak merasa utuh. Dan itu menghantam saya. Karena saya sadar banyak pria Indonesia yang merasa seperti itu, tapi diam saja. Dan itulah awal bahaya Raka. Ketika kita menganggap kelelahan mati, rasa kehilangan gairah, sulit tidur, sebagai hal biasa karena usia. Padahal itu alarm dari tubuh. Jadi ini bukan cuma soal libido atau tekanan darah tinggi. Jauh lebih dalam. Kita bicara soal sinyal tubuh, hormon, sirkulasi, sistem saraf, bahkan otak. Dan semuanya bisa mulai membaik dari dapur. Ya dari jahe dan bawang putih. Loh, tapi kita kan makan itu tiap hari ya. Ditumis, disambal, disup. Sayangnya tidak cukup. Yang dibutuhkan bukan sekadar ada, tapi teratur tepat dan sadar fungsi. Coba bayangkan aliran darah Anda seperti jalanan Jakarta pas jam pulang kerja. Macet sempit, tekanan tinggi. Jahe dan bawang putih itu seperti polisi lalu lintas yang buka jalan. Waduh, saya bisa bayangin kepala nyut-nyutan, badan pegal, pikiran kabur. Tapi ternyata bukan cuma capek biasa. Tepat, itu bisa jadi tanda mikroinflamasi. Radang kecil tapi konstan menumpuk tiap hari. Perlahan mempengaruhi otak, jantung, bahkan gairah hidup. Nah ini nih Diris. Banyak pria apalagi yang sudah pensiun ngerasa kayak nganggur hidup. Gitu ya Bu Dokter? Saya sering bilang ke pasien, kamu bukan nganggur. Kamu hanya belum disambungkan lagi ke tubuhmu. Contohnya pasien saya Pak Din, 72 tahun. Awalnya dia bilang, saya bukan impoten dok. Saya cuman nggak merasa ingin. Waduh, kalimat itu berat sekali ya. Seperti kehilangan api dalam diri. Dan jangan salah, itu sering terjadi bukan karena tua, tapi karena hormon dan sirkulasi yang terganggu. Saya tidak langsung kasih suplemen. Saya mulai dari 1 cangkir teh jahe parut dan bawang putih geprek. 2 minggu kemudian, beliau tersenyum waktu datang kontrol. Katanya saya bangun tidur dan ingin bergerak lagi. Nah lo, jadi bukan sihir tapi sains? Sains yang dekat, yang bisa Anda rebus sendiri di dapur. Ginjerol dalam jahe membantu menghangatkan pembuluh darah. Alisin di bawang putih memperbaiki elastisitas arteri. 2 zat ini kombinasi luar biasa. Bu Dokter, saya punya pertanyaan agak pribadi ya. Banyak pria 60-an yang merasa
Sudahlah umur segini gairah bukan hal penting. Itu benar. Itu mitos berbahaya gairah, bukan soal hubungan fisik semata. Itu indikator kesehatan sistemik. Kalau Anda kehilangan gairah, bisa jadi Anda juga kehilangan fokus semangat, bahkan daya tahan tubuh. Seperti sinyal lemah di HP ya. Bukan cuma lambat kirim pesan, tapi semua fitur terganggu. Tepat sekali Raka. Dan jahe bawang putih adalah chargernya. Tapi ingat, bukan satu malam langsung sakti. Ini tentang membangun kebiasaan. Seperti olahraga ringan air kelapa dan tidur teratur, semua saling memperkuat. Jadi kalau gabungkan teh, jahe tumpeng pisang pagi hari, makan siang dengan tempe dan tumis bawang putih, lalu malam tutup dengan sup jahe, kita udah mulai perjalanan. Persis begitu. Mulai dari yang kecil tapi konsisten. Jangan tunggu sakit parah dulu. Karena kalau tubuh Anda sudah bertahun-tahun bersabar, sekarang giliran Anda yang merawatnya. Wah, saya yakin sekarang banyak penonton yang mikir, kenapa saya nggak tahu ini dari dulu? Lebih baik tahu sekarang daripada nanti. Dan saya di sini bukan untuk menghakimi, tapi mengingatkan bahwa pria usia emas belum habis. Hanya butuh dipantik ulang. Dan ternyata pemantik itu bukan obat mahal, tapi dua sahabat tua dari dapur kita, jahe dan bawang putih. Mereka bukan hanya menyedapkan masakan. Mereka bisa menyelamatkan kehidupan. Dok, tadi ibu bilang soal hormon sirkulasi dan perasaan kehilangan koneksi. Tapi saya jadi penasaran. Secara medis apa sih yang sebenarnya terjadi di tubuh pria usia 60-an? Kita mulai dari aliran darah ya. Setelah usia 60, elastisitas pembuluh darah menurun. Itu artinya aliran ke seluruh tubuh jadi lebih lambat, termasuk ke organ vital. Ini yang bikin cepat capek otot lemah, bahkan gangguan ereksi. Tapi banyak pria yang malu bicara soal itu kan? Sangat banyak. Mereka datang ke saya bukan karena disfungsi seksual, tapi karena merasa tidak ada, tidak utuh. Dan saat saya mulai tanya, ternyata gairah juga menurun. Padahal ini bukan soal harga diri, ini soal sirkulasi. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita perbaiki aliran darah, efeknya bukan cuma fisik, tapi juga emosional. Tepat sekali. Saya punya pasien bernama Pak Alan, 68 tahun. Beliau pensiunan kontraktor, sudah tidak aktif bertahun-tahun. Keluhannya, saya cepat lupa, malas ngobrol, malas gerak. Tapi hasil lab normal. Jadi bukan demensia? Bukan. Itu sinyal awal otak kekurangan suplai darah dan nutrisi. Saya sarankan teh jahe dan bawang putih 2 kali sehari. 3 minggu kemudian, beliau bilang, rasanya kepala saya ringan dan saya mulai ukir kayu lagi. Luar biasa. Dari gelisah menjadi fokus kembali. Itulah keajaiban dari mikrosirkulasi. Dan gingerol serta alisin bekerja langsung ke sana. Tapi selain itu hormon juga ya dok? Karena saya dengar banyak pria 60-an perutnya makin besar, tapi tidurnya justru makin sedikit. Itu akibat kekacauan hormon. Testosteron turun, kortisol naik. Kortisol ini hormon stres. Kalau terus tinggi tidur, kacau nafsu makan meningkat, lemak perut menumpuk. Lingkar pinggang membesar, semangat menyusut. Saya jadi ingat Pak Din, dulu suka naik sepeda keliling kampung. Tapi setelah pensiun, lebih sering duduk nonton sinetron dan mengeluh lelah. Betul, dan itu bukan semata karena malas. Tubuhnya lelah karena sistem hormon terganggu. Tapi setelah rutin minum teh jahe bawang putih, suasana hatinya membaik. Sebulan kemudian, dia bilang, saya bangun tidur dan merasa hidup. Dok, boleh saya tanya, kenapa sih jahe dan bawang putih bisa pengaruhi hormon? Karena 2 hal. Pertama, jahe mengurangi stres oksidatif di testis tempat testosteron diproduksi. Kedua, bawang putih mendukung sel Leydig, sel utama penghasil testosteron. Dan yang paling penting, keduanya menurunkan kortisol. Jadi, testosteron bisa kembali bekerja. Wah, ternyata semua saling berkaitan ya. Hormon tidur, gairah, semangat hidup. Betul. Kita tidak bisa hanya fokus pada satu gejala. Kita harus melihat tubuh sebagai orkestra. Dan jahe bawang putih membantu menyelaraskan nadanya. Saya jadi teringat satu pasien yang ibu pernah ceritakan, yang katanya kulitnya terasa mendengar kembali. Itu Pak Din juga. Setelah saya sarankan untuk pijat ringan dengan minyak kelapa dan bawang putih di area perut bawah. Beliau bilang, dok, rasanya seperti kulit saya bangun dari tidur panjang. Itu bukan cuma puitis ya,
tapi nyata, kepekaan kembali. Banyak pria mengira mereka mati rasa karena usia. Padahal itu karena saraf mereka kekurangan suplai darah dan penuh inflamasi. Dan itu bisa dibalik pelan, tapi nyata. Jadi sebenarnya tubuh kita tidak menyerah. Kita saja yang berhenti merawatnya. Tepat sekali. Tubuh hanya butuh bahan yang benar dan waktu yang cukup. Dan tubuh akan menunjukkan rasa terima kasihnya. Tadi Ibu cerita tentang hormon dan saraf. Sekarang saya mau tanya soal satu hal yang sering dianggap remeh, tapi ternyata efeknya luar biasa peradangan diam-diam. Tepat sekali, Raka. Banyak pria usia 60-an ke atas datang dengan keluhan badan kaku sendi nyeri tidur, tidak nyenyak pikiran berkabut. Mereka pikir, ini mah tua. Padahal itu tanda tubuh sedang terbakar dari dalam. Maksudnya, seperti api kecil yang terus menyala tanpa disadari. Persis. Itulah yang disebut low-grade inflammation. Dan jahe adalah salah satu pemadam alami terbaik. Ia menurunkan CRP TNFA dan sitokin perusak lainnya. Sementara bawang putih mengatur sistem imun agar aktif tapi tidak berlebihan. Saya jadi ingat cerita Pak Mulyo. Umur 75. Dulu tiap sore main tenis meja di posyandu kampung. Tapi belakangan ini dia sering mengeluh bahu kaku, pinggul ngilu. Jadi berhenti main. Padahal bukan cedera besar, cuma rasa tidak nyaman yang menetap. Itu contoh klasik. Ia takut makin parah, padahal semakin tidak bergerak justru memperparah. Setelah saya minta dia konsumsi jahe dan bawang putih plus stretching ringan. Dalam sebulan beliau kembali main tenis meja. Energinya pulih. Saya percaya, karena waktu darah lancar dan radang mereda tubuh seperti dikalibrasi ulang ya dok. Betul. Banyak pria tidak sadar bahwa rasa lemas malas mudah tersinggung itu bisa jadi efek dari peradangan kecil yang mengacaukan sinyal otak dan hormon. Jadi bukan karena kurang semangat, tapi karena tubuh sedang berjuang diam-diam. Tepat. Dan kita bisa bantu tubuh berjuang lewat dapur. Bukan lewat obat kuat atau minuman energi, tapi dari tempe air kelapa pisang, dan tentu jahe dan bawang putih. Wah, ini baru cara pandang baru. Kita pikir tempe hanya makanan sederhana, tapi ternyata bisa memperbaiki keseimbangan usus dan bantu hormon juga. Ya jangan remehkan warisan kuliner kampung kita. Bahkan air kelapa yang dianggap cuma penyegar di siang panas, ternyata kayak elektrolit dan bisa bantu tekanan darah. Semua itu kalau dikombinasikan dengan jahe dan bawang putih, hasilnya luar biasa. Tapi saya penasaran satu hal lagi dok, soal otak. Banyak pria usia 60 ke atas sering lupa, susah fokus, gampang bingung. Itu normal? Tidak selalu. Kalau sekali-sekali wajar. Tapi kalau sering lupa tujuan masuk ruangan atau susah ingat nama cucu, itu sinyal. Dan kabar baiknya itu bisa dicegah. Jahe meningkatkan aliran darah ke otak sementara bawang putih punya antioksidan kuat yang melindungi sel saraf. Jadi kita bisa lindungi otak dari demensia hanya dengan bumbu dapur? Bukan hanya bisa, kita harus, karena tidak ada vaksin untuk penuaan otak. Yang ada hanyalah gaya hidup. Saya punya pasien bernama Pak Alan, usia 68. Awalnya mudah terdistraksi, mudah lupa. Setelah 3 minggu teh jahe dan bawang putih, beliau bilang, saya mulai bisa membaca koran sampai habis tanpa bingung lagi. Itu luar biasa, bahkan beliau mulai belajar pertukangan lagi. Ya fokusnya kembali, tangannya kembali mantap. Dan yang paling penting, beliau merasa dirinya kembali hadir. Bukan sekadar hidup, tapi hidup dengan penuh kesadaran. Wah, saya mulai lihat polanya sekarang. Jahe dan bawang putih bukan sekadar menyegarkan tubuh. Mereka menyambungkan kembali pikiran, hati, dan tubuh. Itulah makna sejati penyembuhan Raka. Dan semua itu bisa dimulai dengan satu tegukan pagi hari. Saya jadi sadar ya Bu Dokter, banyak pria menganggap dirinya selesai setelah pensiun. Tapi ternyata tubuh belum menyerah. Ia hanya menunggu diberi perhatian. Betul Raka. Kita harus lawan pemikiran usia tua itu waktunya pasrah. Itu keliru. Usia emas justru waktunya menuai dengan tubuh yang dirawat. Dan ternyata rawatnya nggak ribet. Bukan pergi ke luar negeri, bukan beli obat mahal. Cuman 1 siung bawang putih, 1 ruas jahe, dan komitmen. Dan waktu.
Banyak pria kehilangan harapan karena ingin hasil instan. Tapi tubuh punya irama sendiri. Kita tidak bisa memaksa, tapi kita bisa mendukung. Saya jadi ingat Pak Sam, umur 80 tahun tidur malamnya terganggu karena bolak-balik ke kamar mandi. Beliau bilang, rasanya saya lupa gimana rasanya tidur nyenyak. Ya, banyak pria tidak tahu bahwa jahe dan bawang putih juga membantu prostat. Mereka bukan cuma untuk rasa masakan, tapi menjaga jaringan agar tidak bengkak, mencegah pertumbuhan yang abnormal, mendukung hormon yang seimbang. Jadi bukan cuma untuk perut atau jantung, tapi juga tidur. Ya, tidur yang nyenyak itu kunci. Saat tidur tubuh memperbaiki hormon otak-otot. Tanpa tidur tidak ada penyembuhan. Dan Pak Sam setelah 2 bulan rutin konsumsi teh jahe dan bawang putih, akhirnya bilang, "Saya bisa tidur lagi, Dok." Tanpa gelisah. Saya rasa itu kalimat yang paling menyentuh, karena begitu banyak orang tua yang sudah lupa seperti apa rasanya tidur damai. Karena mereka terlalu lama menoleransi gangguan. Mereka pikir itu wajar, padahal itu panggilan dari tubuh tolong aku. Dan jahe bawang putih adalah salah satu jawabannya. Wah, ini pelajaran besar. Kita pikir jahe itu cuma pelengkap wedang ronde dan bawang putih hanya pelengkap sambal goreng ati. Tapi ternyata mereka bisa selamatkan hidup. Ya Raka. Bahkan saya sering bilang ke pasien, kalau kamu bisa rajin minum kopi pagi hari, kamu juga bisa rajin minum teh jahe dan bawang putih. Beda niatnya saja. Wah, saya yakin banyak yang langsung pengen coba. Tapi pasti ada yang nanya, mulainya dari mana Bu Dokter? Mulai dari yang paling mudah. Pagi hari, ambil 1 ruas jahe parut. 1 siung bawang putih geprek. Tuang air panas, diamkan 10 menit. Saring minum. Jangan campur terlalu banyak dulu. Kalau perut sensitif, minum setelah sarapan. Bisa ditambah lemon atau madu. Tentu. Asal bukan gula berlebihan. Lalu siang dan malam gunakan dalam masakan. Semur tempe, tumisan sayur, sop ayam. Itu semua ladang penyembuhan. Wah, jadi makan bukan cuma kenyang, tapi juga menyembuhkan. Ya itulah kearifan dapur Indonesia. Kita cuma lupa, tapi sekarang waktunya mengingat lagi. Dan yang saya suka semua ini nggak ribet. Tidak mengandalkan iklan, tidak butuh izin khusus. Hanya butuh kesadaran dan niat baik. Dan satu hal penting, konsistensi. Lebih baik sedikit, tapi rutin daripada banyak, tapi hanya seminggu. Saya membayangkan ya Bu Dokter, kalau semua bapak-bapak di kampung saya mulai tiap pagi minum teh jahe dan bawang putih, mungkin suasana pos ronda bakal lebih hidup, lebih semangat, lebih tertawa. Dan itu bukan angan-angan Raka. Itu bisa jadi kenyataan. Saya sudah lihat banyak pria kembali tersenyum, kembali bergerak, kembali dekat dengan pasangannya. Bukan karena obat kuat, tapi karena mereka kembali selaras dengan tubuhnya. Dan dimulai dari dapur, dari bumbu, dari secangkir hangat penuh niat. Betul. Saya ingin setiap pria usia 60-an ke atas tahu bahwa tubuh mereka belum selesai. Jantung Anda masih berdetak, otak Anda masih menyimpan ribuan ide, dan tangan Anda masih bisa menggenggam dengan hangat. Anda hanya perlu bantu tubuh Anda sedikit. Kalau begitu, apa langkah paling penting yang bisa mereka ambil malam ini? 2 hal. Pertama, singkirkan pikiran bahwa semua ini terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk merawat tubuh. Kedua, mulai. Malam ini juga, kupas 1 siung bawang putih iris seujung jahe seduh dengan air panas. Hirup aroma hangatnya, teguk perlahan. Seperti sebuah ritual, bukan hanya untuk tubuh, tapi untuk jiwa juga. Ya, ini bukan tentang menunda penuaan, tapi tentang menyambutnya dengan kekuatan, kejernihan, dan ketenangan. Tubuh Anda sudah setia menemani Anda selama puluhan tahun. Sekarang, giliran Anda menunjukkannya cinta. Dan saya yakin dengan dukungan sederhana itu, banyak pria akan kembali merasa utuh. Seperti Pak Darmono, seperti Pak Din, seperti Pak Sam, seperti ayah saya sendiri. Saya percaya itu. Dan saya ingin semua penonton tahu, jahe dan bawang putih bukan sulap. Tapi jika Anda konsisten, mereka bisa jadi awal dari hidup yang lebih jernih, lebih kuat, lebih dekat. Jadi sekarang pertanyaannya bukan bisakah saya berubah, tapi apakah saya mau? Karena jawabannya sudah ada. Di dapur Anda. Di tangan Anda.
di setiap niat baik untuk hidup lebih utuh, bukan hanya lebih lama. Wah, saya benar-benar merinding. Ini bukan sekadar talk show, ini panggilan. Untuk semua pria yang merasa tubuhnya sudah lelah, jiwanya sudah kusam, bangkitlah, karena Anda belum selesai. Dan saya, Dr. Siti Setiati, akan terus mendukung Anda. Dengan ilmu, dengan kasih, dan dengan harapan. Mari kita ubah cara kita menua dengan kekuatan kecil yang konsisten. Dan saya Raka pamit dulu malam ini. Tapi sebelum itu, aku mau tahu siapa yang akan coba teh jahe dan bawang putih malam ini juga. Tulis di komentar dari mana kamu nonton Tegal Medan Banyuwangi, atau dari desa kecil di Sulawesi Tenggara. Jangan lupa tulis juga umurmu berapa dan apa yang paling kamu rasakan sejak usia 60-an. Semua komentar bakal aku baca, dan aku doakan semua langkah kecilmu membawa perubahan besar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, penuaan bukan kemunduran. Itu adalah fase baru untuk hidup dengan lebih sadar. Selamat malam, dan rebus jahe kamu malam ini ya. Bu Dokter, sebelum kita tutup malam ini boleh saya minta satu rangkuman terakhir. 5 alasan kenapa pria 60-an seharusnya tidak menunda lagi, mulai dengan jahe dan bawang putih. Dengan senang hati. Dengarkan baik-baik. Pertama, jahe dan bawang putih membantu memulihkan aliran darah, khususnya ke organ-organ vital. Hasilnya, pikiran lebih jernih, tubuh lebih ringan, dan gairah hidup kembali menyala. Kedua, menyeimbangkan hormon testosteron, naik kortisol, turun tidur, membaik suasana hati stabil. Ketiga, mengaktifkan kembali kepekaan saraf dan koneksi emosional. Bukan cuma bisa, tapi ingin. Hadir utuh dengan pasangan dan dengan diri sendiri. Keempat, meredam peradangan yang diam-diam menguras energi. Sendi tidak lagi kaku otot, tidak lagi lamban semangat, tidak lagi padam. Kelima, melindungi otak dan menjaga kejernihan pikiran. Fokus pulih memori tajam dan hidup terasa kembali punya arah. Saya suka yang nomor 3, Bu Dokter. Karena banyak pria merasa tubuh mereka bekerja, tapi jiwanya seperti tertinggal. Dan saya di sini untuk bilang, Raka, tubuh dan jiwa bisa disatukan kembali. Mulailah dari dapur. Mulailah dari satu cangkir. Wah, malam ini rasanya seperti perjalanan pulang ke diri sendiri. Dari keraguan ke pengertian, dari lelah ke semangat, dari apa gunanya ke ayo saya bisa. Dan ingat, perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil. Jangan tunggu semuanya sempurna. Mulai saja, hari ini. Terima kasih Dr. Siti Setiati untuk ilmunya, untuk hatinya, dan untuk harapan yang Ibu tanamkan malam ini. Terima kasih juga, Raka. Dan untuk semua penonton, saya percaya pada Anda. Tubuh Anda masih berpihak pada Anda. Jangan sia-siakan. Baiklah teman-teman, jangan lupa tinggalkan komentar dari mana kamu nonton, umur kamu, dan satu perubahan kecil yang akan kamu mulai minggu ini. Kita akan kembali minggu depan dengan topik baru. Tapi malam ini, pegang gelas teh hangatmu, hirup aromanya, dan bisikkan pada tubuhmu, aku siap hidup lagi. Selamat malam. Dan selamat menjemput kembali versi terbaik dari dirimu.